Salah satu kebijakan strategis pendidikan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS. MBS adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan yang dalam hal ini adalah kepala sekolah dan guru di SD dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Melalui kerjasama dengan UNESCO dan UNICEF, program ini dirintis pada tahun 1999 oleh Departemen Pendidikan Nasional yang kini telah berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di 7 kabupaten pada 4 provinsi. Setelah dinyatakan berhasil pada beberapa sekolah rintisan, program MBS ini kemudian mendapatkan dukungan bantuan dari pemerintah daerah, UNESCO, UNICEF, NZ, USAID, AusAid, Plan International, Citibank, Save the Children, GICA, dan Kartika Soekarno Foundation. Secara umum, program MBS ini digunakan sebagai suatu pendekatan terhadap pengelolaan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah secara menyeluruh. Pada masa rintisan, program MBS ini memiliki 3 pilar utama, yaitu keterbukaan manajemen, pakem, dan peran serta masyarakat. Namun kini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan pilar utama dari program MBS ini menjadi 7 pilar, yaitu kurikulum dan pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, hubungan sekolah dan masyarakat, serta budaya dan lingkungan sekolah. Since 1999, UNESCO has been working closely together with the Ministry of Education in Indonesia to develop and implement a highly successful program on school-based management. I sincerely hope that this video will help to raise further awareness and to also disseminate all the positive lessons learned and the useful experiences gained under the successful CLCC School-Based Management Program. School-based management in Indonesia is a real success story, and we at UNICEF are pleased to be involved in this program. The main goal has been to help children learn better and to make school much more fun. We hope that the examples shown in this video, or what has already been achieved, will motivate even more schools and communities to work together to improve the quality of education, especially for the most marginalized children.
perencanaan proses pembelajaran terkait erat dengan kurikulum yang dijadikan acuan. Mengingat pentingnya peran kurikulum dalam pendidikan dan perkembangan kehidupan peserta didik nantinya, maka pengembangan kurikulum harus dilakukan secara cermat. Kurikulum dan pembelajaran perlu dikelola dengan baik melalui manajemen yang tepat. Sebagai upaya menerjemahkan kurikulum pemerintah ke dalam kegiatan pembelajaran yang akan diimplementasikan di sekolah. Prinsip pengembangan kurikulum pada manajemen berbasis sekolah disusun dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, potensi lingkungan sekolah, masyarakat, dan potensi daerah, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan lingkungan. Tahapan pengembangan dilakukan secara sistematis, meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengevaluasian pembelajaran di sekolah yang berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah. Perangkat kurikulum dan pembelajaran disusun secara mandiri oleh sekolah melalui kerja tim yang terdiri dari kepala sekolah, guru, unsur komite sekolah, dan atau orang tua siswa yang memiliki keahlian. Masyarakat di sini bersama-sama kita ajak menyusun program dan visi misi sekolah, yang kemudian peran sertanya adalah membentuk wadah komite, membentuk wadah paguyuban kelas, dan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar. Alhamdulillah, saya selaku komite di SD Kebon Dalem ini sangat senang sekali karena dengan adanya program MBS di SD Kebon Dalem ini banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Di antaranya kami juga dilibatkan, contohnya untuk diikut sertakan di dalam rapat pengembangan kurikulum di SD Kebon Dalem ini. Selaku orang tua, saya sangat senang karena ada program MBS, karena saya bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Salah satu contohnya adalah mengembangkan kurikulum ini. Di sini saya bisa memberikan usulan-usulan untuk kemajuan sekolah dan anak-anak kami. Intinya saya merasa memiliki sekolah ini. Anak-anak, selain pelajaran yang kalian terima sehari-hari, kira-kira materi yang ingin kalian ketahui atau kalian kembangkan dari sekolahan ini apa? Coba Rama. Sekolah kita kan dekat dengan pertanian dan juga banyak tanam-tanaman obatan. Yang kedua, Seva. Kalau menurut kamu bagaimana, Chef? Mungkin membatik, Mbak. Karena membatik kan juga penting untuk masa depan kita. Mungkin bila kita terjun ke masyarakat, kita bisa menambah penghasilan kita. Iya, bab 2 usul kalian tadi sudah bagus. Nanti Bapak akan ajukan usul-usul kalian, ide-ide kalian ini ke rapat Dewan Guru, dan insya Allah nanti akan disetujui. Sekarang kalian bisa kembali ke kelas. Dalam perencanaan proses pembelajaran, selain menguasai materi, idealnya guru mengetahui karakteristik peserta didik dan kondisi lingkungan tempat pembelajaran berlangsung. Perencanaan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan individu, potensi dan minat guru maupun peserta didik. Pak Tunggul, yang untuk pembelajaran saya, untuk besok itu kan pembelajaran 1, subtema 3 tentang tanaman di sekitar. Apa Pak Tunggul masih tahu yang kumpulan fungsi kegunaan buku toga yang tebelnya sekian itu? Kalau ciri-ciri tumbuhan makhluk hidup
jangan mengarah ke manfaat dulu. Kalau toga kan ini manfaatnya ini manfaatnya. Jangan ke manfaat dulu, kita cari ciri-ciri. Tapi indikatornya kan dua. Apa? Indikatornya itu yang harus disampaikan adalah menyebutkan ciri sama manfaat. Karena waktunya kan 1 hari penuh. Selain dipengaruhi oleh perencanaan yang baik, keberhasilan pembelajaran juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Strategi pengelolaan terkait dengan kegiatan mengelola seluruh komponen dalam pelaksanaan pembelajaran, termasuk bagaimana mengelola kelas. Strategi pengelolaan kelas bukan sekedar mengatur tempat duduk, melainkan memfasilitasi proses pembelajaran melalui pengelolaan materi, sumber belajar, dan strategi penyampaian yang sesuai. Ini adalah benda yang Pak Asun beli di Mojokerto kemarin. Apa, Nana? Tali atau tampar. Pasnya itu adalah tampar. Ini adalah benda yang kalian tebak pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, anak-anak, tampar ini akan kita gunakan nanti kita pergi keluar kelas, ya. Seperti pelajaran pada pagi hari ini, kita nanti akan ada pembelajaran penjas, ya. Jadi materinya adalah kalian melakukan aktivitas perlombaan tarik tambang. Satu, dua, mulai, ya. Ayo. Anak-anak, kita tadi sudah melakukan perlombaan, ya, yaitu melakukan tarik tambang. Jadi di dalam perlombaan tadi kita harus mempunyai sikap, mempunyai dasar. Bagaimana kita nanti tidak boleh. Yang pertama adalah harus melakukan apa? Yang menang tidak boleh sombong, Pak. Yang menang tidak boleh sombong. Yang kalah harus lapang dada. Ya. Oki? Yang kalah harus menerima kekalahannya. Ardan? Harus sportif, Pak. Harus sportif. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini, kalau kalian nanti sudah besar, kalian harus menanamkan sejak dini, ya, hal-hal yang sudah kalian sebutkan tadi. Dimana kalau kalian tadi sebagai pemenang, kalian tidak boleh sombong. Kalau nanti kalian kalah, kalian harus lapang dada, ikhlas menerima kekalahan. Itu yang harus kalian tanamkan sejak kecil saat ini. Penilaian kualitas proses pembelajaran ikut ditentukan oleh kriteria yang ditetapkan sekolah kepada peserta didik, yang dikenal dengan kriteria ketuntasan minimal. Dalam penetapannya, KKM mencakup kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, dan sosial. Sekolah harus berupaya semaksimal mungkin untuk melampaui KKM yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan salah satu tolak ukur kinerja sekolah dalam menyelenggarakan program pendidikan. Kemarin dari 4 anak ini ada yang nilainya masih kurang. Terus begitu, maka hari ini saya ingin mengulang lagi demi memperbaiki nilai anak-anak. Oke ya? Nah, tolong dikerjakan di bahasa ini. Remedial test dilakukan bagi siswa tertentu yang belum memenuhi syarat atau melampaui KKM. Mohon maaf, hasil ulanganmu tentang ASEAN kemarin kurang memuaskan. Oleh sebab itu, Bapak akan mengulangi lagi dengan mengadakan remedi tentang ASEAN kemarin.
Remedial teaching dilakukan berdasarkan hasil-hasil evaluasi selama proses pembelajaran. Ketika sebagian besar siswa belum memahami materi tertentu. Jika penentuan kriteria ketuntasan minimal terkait dengan mata pelajaran, maka standar kompetensi lulusan terkait dengan kesesuaian kompetensi peserta didik dengan kebutuhan masyarakat. Selain mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, standar kompetensi lulusan juga digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar nasional pendidikan. Sekolah yang menerapkan MBS idealnya memiliki kalender akademik yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik selama 1 tahun. Pembuatan kalender akademik melibatkan pemangku kepentingan. Pengaturan waktu belajar mengajar di sekolah mengacu kepada standar isi, kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta ketentuan dari pemerintah. Inti dari kegiatan sekolah adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah salah satu bentuk komunikasi, karena di dalamnya ada proses penyampaian pesan dan interaksi yang terjadi ke segala arah. Prinsip-prinsip implementasi pembelajaran yang dikembangkan dalam program MBS diarahkan pada model pembelajaran yang lebih bervariasi, interaktif, dan praktis, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan sesuai bagi peserta didik. Pendekatan pembelajaran seperti ini dikenal dengan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau disingkat PAKEM. Penerapan PAKEM bertujuan agar peserta didik mampu berpikir kritis, kreatif, peka terhadap lingkungan, bersikap mandiri, dan bertanggung jawab, serta mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. PAKEM dirancang agar mengaktifkan anak, mengembangkan kreativitas, sehingga efektif namun tetap menyenangkan. PAKEM merupakan strategi pembelajaran terpadu yang melibatkan berbagai metode, teknik, media atau sarana, dan evaluasi hasil belajar. Pelaksanaan pembelajaran menuntut peran guru sebagai fasilitator sekaligus motivator, sehingga peserta didik mau dan lebih mampu belajar secara mandiri. Belajar untuk mengetahui, melakukan, menjadi dirinya sendiri, dan hidup bersama. MBS memberikan ruang bagi sekolah untuk dapat mengelola proses pembelajaran sesuai dengan kekhasan, kondisi, dan potensi lingkungan. Sinergi antara kepala sekolah, tenaga pendidik, masyarakat, dan pemerintah daerah idealnya dapat menentukan muatan lokal yang sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan di daerah. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik jika peserta didik melihat kegunaan dan manfaat pembelajaran dalam menghadapi persoalan kehidupan saat ini, bahkan di masa yang akan datang. Untuk memantau ketercapaian tujuan pembelajaran, perlu dilakukan penilaian hasil belajar.
yang bertujuan untuk menilai ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian dilakukan secara otentik dan berkesinambungan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik. Berbagai bentuk penilaian mencerminkan penilaian otentik yang mengukur ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pilar manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah memiliki peran strategis dalam manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang penting dalam belajar adalah peserta didik yang belajar, bukan guru yang mengajar. Berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan, sekolah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik yang meliputi kriteria calon peserta didik, tata cara penerimaan peserta didik di sekolah, dan orientasi peserta didik baru. Prinsip dan prosedur penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Pembentukan panitia, pengumuman, kegiatan PPDB, rapat seleksi calon peserta didik baru, pengumuman hasil seleksi, daftar ulang. Dalam rangka melaksanakan MBS ini, satu di antara adalah manajemen transparan. Untuk menuju ke transparanan ini, kami hari ini mengundang Bapak Ibu untuk membentuk panitia PPDB. Dalam pembentukan panitia PPDB ini, saya selaku kepala sekolah mengusulkan kepada Bapak Ibu yang hadir ini, kepada Bapak Asmali SAG yang sudah senior dan sudah lama mengajar di SDN Bogondalem ini, untuk menjadikan ketua panitia PPDB. Bagaimana Bapak Asmali kira-kira bersedia? Setiap memulai tahun ajaran baru, pihak sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah membentuk panitia PPDB. Panitia ini terdiri dari para wakil kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, serta komite sekolah. Pembuatan dokumen pengumuman PPDB sangatlah penting agar masyarakat dan peserta didik mengetahui persyaratan untuk dapat masuk ke jenjang sekolah dasar pada sekolah tertentu. Dokumen ini berisi tentang persyaratan, jumlah siswa, batas waktu pendaftaran, lokasi pendaftaran, dan lain-lain. Pengumuman ditempatkan pada tempat yang strategis dan mudah dibaca. Penyebar luasan PPDB disesuaikan dengan target yang akan dituju. Semakin banyak dan bervariasi media pengumumannya, semakin cepat dan mudahlah masyarakat menerimanya. Pengumuman tentang PPDB juga perlu dibuat secara menarik. PPDB memberi kesempatan kepada semua anak usia SD dari berbagai latar belakang untuk mengikuti pendidikan pada jenjang SD.
PPDB ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan, mulai dari pengumuman pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman penerimaan. Ini Bu, persyaratan untuk anak saya. Coba saya lihat dulu ya Pak. Oh, usia anak Bapak sudah cukup kok. Kemungkinan besar putra Bapak diterima di SD ini. Iya Bu, makasih Bu. Sama-sama. Panitia PPDB haruslah tegas dan jeli dalam memeriksa seluruh berkas dan formulir yang telah diisi dan dilengkapi oleh para pendaftar. Calon peserta didik baru yang berhak diterima adalah calon peserta didik yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Sebagaimana dalam peraturan perundangan, pertimbangan PPDB adalah usia dan jarak tempat tinggal. Apabila terjadi kesamaan jumlah total skor dari beberapa calon peserta didik, maka prioritas diberikan kepada calon peserta didik yang lebih berdekatan dengan sekolah dulu waktu pendaftaran. Seluruh dokumen pengumuman calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima haruslah disetujui oleh ketua panitia dan diketahui oleh kepala sekolah. Setiap calon peserta didik harus melakukan pendaftaran ulang. Hal ini adalah sebagai bentuk keabsahan dan kesungguhan calon peserta didik yang telah diterima untuk mengikuti pendidikan di sekolah penyelenggara PPDB. Pada akhirnya, dapat diketahui jumlah calon peserta didik yang diterima tahun tersebut dan yang akan mengikuti masa orientasi sekolah. Sekolah memiliki program pembinaan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Dan ekstrakurikuler tambahan seperti bidang seni, keterampilan, dan olahraga, serta keagamaan. Sekolah juga bisa memberikan dukungan kepada siswa yang berprestasi di bidang lain, walau tidak dapat dilakukan di sekolah. Semua aktivitas dan pengembangan diri peserta didik harus didukung dengan pelayanan prima dari semua warga sekolah kepada peserta didik. Sekolah yang baik memiliki dokumentasi yang tertata dengan rapi dan terstruktur sesuai dengan panduan ketatausahaan. Penggunaan dokumen-dokumen yang terkait dengan manajemen peserta didik, seperti dokumen buku induk peserta didik, kehadiran peserta didik, mutasi peserta didik, papan statistik peserta didik, yang menggambarkan tentang jumlah siswa laki-laki dan perempuan di setiap kelas, jumlah lulusan setiap tahun, jumlah siswa melanjutkan setiap tahun. Sekolah memiliki dokumen pembinaan terhadap peserta didik yang berada di kelas akhir. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah pengaturan yang dilakukan atau dikoordinasikan oleh kepala sekolah terhadap berbagai kegiatan manajerial
dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah. Keberhasilan sekolah dalam melaksanakan program pendidikan dan pengembangannya perlu didukung dengan efektivitas kepemimpinan pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan MBS di sekolah. Sebagai seorang edukator, manajer, administrator, supervisor, inovator, dan motivator, kepala sekolah bertanggung jawab dalam membina dan membantu guru yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan program MBS. Kemampuan dalam menggerakkan pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai tujuan MBS merupakan faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan MBS. Kemauan untuk terus-menerus mengembangkan diri dengan menambah pengetahuan dan melatih keterampilan dalam berbagai hal merupakan budaya yang harus ditumbuhkan pada setiap warga sekolah, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen pengembangan diri bagi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan merupakan upaya pengembangan kompetensi profesional yang dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja dan mutu sekolah. Untuk itu, sekolah harus memiliki sistem pengembangan sumber daya manusia lewat berbagai pelatihan internal sekolah dan atau tingkat gugus bagi guru dan kepala sekolah. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan juga dapat dilakukan melalui kelompok kerja guru atau KKG, kelompok kerja kepala sekolah atau KKKS, lokakarya, seminar, studi lanjut, studi banding, magang guru, pertukaran guru antar sekolah, dan sebagainya. Wujud pengembangan diri dan profesi juga ditandai dengan berbagai karya inovatif dan keikutsertaan dalam berbagai pelatihan profesional yang relevan. Kinerja sekolah disusun dan dievaluasi secara rutin dengan tujuan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Hasil penilaian diharapkan dapat memetakan secara utuh dan komprehensif profil sekolah. Ruang lingkup manajemen pendidik dan tenaga kependidikan selanjutnya adalah pengawasan, evaluasi kinerja dan pelaporan. Supervisi dilakukan terhadap keseluruhan aspek dalam proses pembelajaran secara rutin dan terjadwal yang dilakukan oleh kepala sekolah berdasarkan kesepakatan dengan para guru. Hasil supervisi menjadi informasi berharga untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh guru, untuk kemudian disikapi dan ditindaklanjuti dengan solusi yang mengarah pada perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran selanjutnya. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan juga berkaitan dengan penentuan sistem penghargaan yang diberikan kepada siapa saja yang berprestasi dan berkontribusi pada peningkatan mutu dan kinerja sekolah.
Sistem penghargaan sekolah yang dilaksanakan MBS dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada warga sekolah yang berprestasi. Sistem penghargaan ini diperlukan untuk mendorong karir warga sekolah. Penyerahan surat tugas pada guru dalam jabatan baru sebagai kepala sekolah karena prestasi. Kepada Bapak Suyanto SPD MPD, silakan maju ke depan. Mutasi tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi lain juga dapat dilakukan berdasarkan analisis jabatan dengan diikuti orientasi tugas oleh pimpinan tertinggi sekolah. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan menjadi bagian strategis yang ikut menentukan peningkatan mutu dan pencapaian tujuan lembaga. Pemantauan dilakukan oleh kepala sekolah, atasan, dan pemangku kepentingan lainnya secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan komponen manajemen sekolah. Manajemen sarana dan prasarana adalah pengaturan sarana dan prasarana yang meliputi aktivitas, identifikasi kebutuhan, perencanaan, pengadaan, penginventarisasian, penyimpanan atau pemeliharaan, penghapusan. Identifikasi kebutuhan merupakan awal sebelum perencanaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan perlengkapan atau barang yang ada, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hasil identifikasi merupakan dasar dalam perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Langkah kedua adalah perencanaan. Rencana kebutuhan dibuat untuk jangka waktu 1 tahun anggaran, yang selanjutnya disusun ke dalam perencanaan biaya, yang meliputi biaya pengadaan, penginventarisasian, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan. Langkah ketiga adalah pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah meliputi pengadaan buku, alat tulis kantor, media pembelajaran, perabot, bangunan, dan tanah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah keempat adalah penginventarisasian. Penginventarisasian barang adalah pendokumentasian kepemilikan barang. Dalam manajemen dokumen inventaris terdapat minimal 2 dokumen yang harus dimiliki sekolah, yaitu buku inventaris sekolah dan buku inventaris ruangan. Catatan inventaris ruangan adalah lembaran yang digunakan untuk mencatat berbagai barang yang terdapat di ruangan tersebut. Tahap kelima adalah penyimpanan dan pemeliharaan. Sarana dan prasarana yang sudah dimiliki sekolah seharusnya dimanfaatkan dan dirawat sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab oleh warga sekolah dari berbagai kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, dengan prinsip kesetaraan gender. Terakhir atau langkah keenam adalah penghapusan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang ada dapat dihapuskan jika memang sarana dan prasarana tersebut sudah rusak atau tidak bisa digunakan.
terlalu banyak jumlahnya, dan biaya perawatan yang terlalu mahal. Salah satu unsur penting dalam manajemen sarana dan prasarana sekolah adalah penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai dan berkualitas. Yang antara lain meliputi ruang guru, tempat penyimpanan peralatan sekolah, toilet, halaman sekolah yang berpagar rapi, media pembelajaran atau alat peraga sederhana hasil karya guru dan siswa, sudut baca atau mini library, tempat sampah, dan lain sebagainya. Tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas tersebut akan dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih optimal. Penyediaan halaman sekolah yang aman, nyaman, bersih, dan tertata rapi merupakan salah satu sarana yang penting di sekolah. Halaman sekolah ini digunakan untuk upacara bendera, tempat bermain, sarana olahraga, dan kegiatan sekolah lainnya. Kebersihan dan keindahan halaman sekolah menjadi tanggung jawab warga sekolah dan masyarakat sekitar. Sekolah juga harus memiliki pagar yang kuat dan rapi. Pagar ini selain untuk keindahan, juga sebagai sarana keamanan bagi warga sekolah. Pagar harus dipelihara dan tidak boleh dicoret-coret. Kekokohan dan keindahan pagar sekolah juga menjadi tanggung jawab warga sekolah. Ruang guru yang bersih dan tertata rapi juga sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas guru dalam mempersiapkan pembelajaran. Proses pembelajaran di dalam kelas akan berlangsung optimal apabila ruang kelas tersebut terasa nyaman, bersih, cukup pencahayaan, dan cukup ventilasi udara. Penataan meja kursi siswa paling sedikit memenuhi 4 hal. Pertama, mobilitas, untuk memudahkan siswa dalam bergerak. Kedua, aksesibilitas, untuk memudahkan siswa mengakses sumber dan alat bantu belajar. Ketiga, interaksi, untuk memudahkan siswa dalam berinteraksi dengan sesama teman dan guru. Dan keempat, variasi kegiatan, untuk memudahkan siswa melakukan berbagai kegiatan yang beragam. Misalnya, berdiskusi, melakukan percobaan, dan presentasi. Luas ruang kelas juga harus memenuhi standar. Luas ruang kelas harus sesuai dengan jumlah peserta didik. Rasio perbandingan antara ruang kelas dengan rombongan belajar adalah 1:1. Sementara standar luas ruangan kelas yang ideal adalah 8 meter x 8 meter untuk 32 peserta didik. Media pembelajaran hendaknya diatur dan disimpan dengan baik sehingga mudah diakses oleh peserta didik maupun guru. Berbagai media pembelajaran atau alat peraga sederhana, baik yang dibuat guru maupun hasil karya siswa, dapat dijadikan sebagai pajangan. Sarana sudut baca atau mini library
dapat dimanfaatkan oleh peserta didik sebagai sumber belajar. Sudut baca ini dibuat di ruang kelas ataupun di luar ruangan kelas. Buku-buku yang dipajang harus disusun secara baik agar mudah dilihat dan dijangkau oleh peserta didik, sehingga bisa menarik minat baca mereka. Sekolah bisa menerapkan jam khusus membaca kepada para peserta didik. Peserta didik bisa memanfaatkan sudut baca ini untuk mencari referensi lain dari tugas yang diberikan oleh guru. Sudut baca harus dibuat senyaman mungkin agar peserta didik merasa nyaman dan menjadi gemar membaca. Setelah membaca, peserta didik diminta untuk merapikan kembali buku yang sudah dibacanya ke tempat semula. Jumlah buku harus terus ditambah, bukan hanya dibeli dari dana BOS, tetapi juga didapat dari sumbangan siswa dan masyarakat umum. Sarana lain yang tidak kalah penting adalah toilet atau WC. Sekolah harus menyediakan toilet yang bersih, tidak berbau, dan dengan persediaan air bersih yang cukup. Toilet harus dibedakan antara toilet guru dan siswa. Baik toilet guru maupun siswa dibedakan untuk laki-laki dan perempuan. Lingkungan yang bersih tidak terlepas dari ketersediaan tempat sampah. Tempat sampah diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan dijangkau. Tempat sampah terdiri dari 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah kertas dan plastik, serta sampah kaca, besi, dan seng. Pengadaan sarana dan prasarana di sekolah tidak harus selalu menunggu bantuan dari pemerintah. Sekolah bersama komite bisa mengidentifikasi kebutuhannya sendiri, selama itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui rapat dengan komite, sekolah bisa mengajukan sarana dan prasarana apa yang sedang diperlukan. Misalnya, pembuatan ruang kelas tambahan. Dengan melibatkan komite dan masyarakat untuk pengadaan sarana dan prasarana, akan menimbulkan rasa ikut memiliki, sehingga terpatri ungkapan bahwa sekolah adalah milik masyarakat yang harus dijaga dan dipelihara tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah. Meskipun bukan penentu utama, sarana dan prasarana tetaplah menjadi unsur penting bagi keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Rencana Kerja Sekolah atau RKS merupakan sebuah proses perencanaan atas semua program kegiatan beserta anggarannya dengan baik dan teliti untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, sosial budaya masyarakat, potensi sekolah, dan kebutuhan peserta didik. Prosedur penyusunan rencana strategi sekolah meliputi perumusan visi sekolah, perumusan misi sekolah, perumusan tujuan sekolah, penentuan sasaran sekolah, identifikasi fungsi-fungsi sekolah, analisis SWOT, identifikasi alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan, penyusunan RKS. Yang terhormat para peserta rapat, bahwa hari ini kita akan melaksanakan rapat sekolah bersama komite sekolah dan stakeholder dengan acara diskusi penyusunan RKS. Dan selanjutnya adalah andai kata nanti sudah jadi, kita refleksi bersama hasil diskusi tersebut. Pengembangan RKS perlu melibatkan semua stakeholder sekolah.
Hal ini untuk menjamin keterbukaan sekolah. RKS memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi real sekolah dan kebutuhan yang ingin dikembangkan. RKS terdiri dari RKJM atau Rencana Kerja Jangka Menengah dan Rencana Kerja Tahunan atau RKT yang disusun atas dasar skala prioritas. Sekolah juga perlu melakukan analisis evaluasi diri untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan sekolah atau yang sering kita sebut sebagai analisis SWOT. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, kita akan mengetahui kekuatan dan kelemahan baik dari dalam dan luar sekolah, serta bisa menjadi titik tolak bagi penentuan prioritas pembiayaan sekolah. Sebagai wujud transparansi, sekolah harus membuat laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan menempelkannya di papan pengumuman sekolah agar masyarakat bisa melihatnya. Delok papan pengumuman dadi awake dhewe wis genah nek iki perincian dana BOS. Pomo wali murid arep kepengin ngerti wis kari ndelok nang papan pengumuman ya Mbak Sol. Sekolah harus membuat pembukuan yang tertib dan rapi serta dapat dipertanggungjawabkan. Perlu diingat bahwa minimal 70% dari total dana sekolah harus dialokasikan untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pemerintah telah berupaya untuk memenuhi pendanaan dan pembiayaan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang secara nasional mencapai triliunan rupiah. Pendidikan adalah tugas kita bersama, yaitu pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk menyumbang dana, pikiran, gagasan, atau tenaga kepada sekolah. Rencana Kerja Sekolah atau RKS merupakan sebuah proses perencanaan atas semua program kegiatan beserta anggarannya dengan baik dan teliti untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, sosial budaya masyarakat, potensi sekolah, dan kebutuhan peserta didik. Prosedur penyusunan rencana strategi sekolah meliputi perumusan visi sekolah, perumusan misi sekolah, perumusan tujuan sekolah, penentuan sasaran sekolah, identifikasi fungsi-fungsi sekolah, analisis SWOT, identifikasi alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan, penyusunan RKS. Yang terhormat para peserta rapat, bahwa hari ini kita akan melaksanakan rapat sekolah bersama komite sekolah dan stakeholder dengan acara diskusi penyusunan RKS. Dan selanjutnya adalah andai kata nanti sudah jadi, kita refleksi bersama hasil diskusi tersebut. Pengembangan RKS perlu melibatkan semua stakeholder sekolah. Hal ini untuk menjamin keterbukaan sekolah. RKS memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi real sekolah dan kebutuhan yang ingin dikembangkan. RKS terdiri dari RKJM atau Rencana Kerja Jangka Menengah dan Rencana Kerja Tahunan atau RKT yang disusun atas dasar skala prioritas. Sekolah juga perlu melakukan analisis evaluasi diri untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan sekolah atau yang sering kita sebut sebagai analisis SWOT.
Berdasarkan analisis SWOT tersebut, kita akan mengetahui kekuatan dan kelemahan baik dari dalam dan luar sekolah, serta bisa menjadi titik tolak bagi penentuan prioritas pembiayaan sekolah. Sebagai wujud transparansi, sekolah harus membuat laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan menempelkannya di papan pengumuman sekolah agar masyarakat bisa melihatnya. Delok papan pengumuman dadi awake dhewe wis genah nek iki perincian dana BOS pomo wali murid arep kepengin ngerti wis kari ndelok nang papan pengumuman ya Mbak Sol. Sekolah harus membuat pembukuan yang tertib dan rapi serta dapat dipertanggungjawabkan. Perlu diingat bahwa minimal 70% dari total dana sekolah harus dialokasikan untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pemerintah telah berupaya untuk memenuhi pendanaan dan pembiayaan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang secara nasional mencapai triliunan rupiah. Pendidikan adalah tugas kita bersama, yaitu pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk menyumbang dana, pikiran, gagasan, atau tenaga kepada sekolah. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan peningkatan mutu sekolah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam suatu wadah yang disebut dengan komite sekolah. Komite sekolah yang merupakan mitra satuan pendidikan dibentuk oleh sekolah dengan menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi. Peran dan fungsi komite sekolah adalah sebagai sebuah organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta kepedulian terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, komite sekolah harus mampu bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru dalam menyusun rencana kerja sekolah atau RKS dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Memantau dan memberi bantuan dalam pembangunan fisik sekolah dan pelaksanaan kegiatan sekolah. Mendorong orang tua peserta didik untuk berpartisipasi dalam mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Mendorong kerjasama dengan masyarakat dalam bidang usaha dan bisnis. Oleh karena itulah, komite sekolah berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator. Ya, baik ibu-ibu, bapak-bapak, kita melihat ke depan ada beberapa program kerja yang telah kami susun. Tapi mungkin masih ada beberapa tambahan atau usulan dari ibu dan serta bapak-bapak. Program apa saja yang masih perlu kita tambahkan ke dalam susunan program tersebut. Kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin menyampaikan usulannya. Saya Ibu Rosna ini ingin memberi masukan atau usulan kepada pengurus komite. Alangkah baiknya pada dalam program tahunan ataupun bulanan komite ini dimasukkan program mengenai menampilkan hasil karya anak berupa prakarya-prakarya sesuai dengan bidang studi atau yang berkaitan dengan pelajaran yang dipelajari sekarang ini. Sebetulnya selama ini pameran sudah sering dilaksanakan tiap akhir mid semester. Tapi basarnya mungkin insya Allah akan digandengkan dengan setiap pameran akan diikutkan basar. Sebagai organ dari sekolah, komite sekolah beranggotakan unsur orang tua, pendidik atau dewan guru, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan,
kelompok dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, dan kelompok pemerhati pendidikan. Secara organisasi, komite sekolah dibentuk di satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Strukturnya dapat berbeda satu sama lain, namun ada acuan yang diharapkan, yaitu peran dan fungsinya. Paling sederhana, kepengurusan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Ketua komite bukan berasal dari kepala satuan pendidikan, melainkan warga sekolah yang terlibat dalam perencanaan dan pengawasan keuangan sekolah, sehingga manajemen menjadi transparan dan akuntabel. Sesuai dengan tata tertib, maka yang memperoleh suara terbanyak adalah otomatis menjadi ketua terpilih komite sekolah SDN Komisi Makassar periode 2015-2018. Kepada Ibu Kepala Sekolah, saya persilakan untuk menandatangani surat keputusan yang dimaksud. Penerapan MBS melalui komite sekolah sebagai mitra sekolah dapat memberikan timbal balik positif. Hal ini ditempuh dengan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat untuk peningkatan mutu sekolah. Sebaliknya, sekolah juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Untuk meningkatkan mutu sekolah, hubungan kemasyarakatan sekolah dapat dilakukan tidak hanya dengan lembaga pendidikan, tetapi juga dengan lembaga non-kependidikan. Teknik kehumasan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuat buku penghubung sebagai bentuk komunikasi dan laporan kepada orang tua. Majalah atau surat kabar sekolah yang menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan sekolah, karya guru dan siswa, pengumuman atau berita, dan lain-lain. Pameran sekolah merupakan suatu teknik yang efektif untuk memberi informasi tentang hasil kegiatan dan keadaan sekolah pada masyarakat. Sekolah mengadakan pameran dengan membuat atau mengatur hasil pekerjaan murid di dalam dan di luar sekolah. Pameran sekolah akan menjadi lebih efektif jika kegiatan-kegiatan itu disiarkan melalui siaran-siaran pers dan radio setempat, sehingga dapat menarik banyak orang dalam masyarakat. Open house adalah teknik untuk mempersilahkan masyarakat yang berminat meninjau sekolah serta mengobservasi kegiatan-kegiatan dan hasil-hasil pekerjaan murid di sekolah. Open house dapat diadakan di waktu-waktu tertentu, misalnya setahun sekali pada penutupan tahun ajaran. Kunjungan ke rumah murid merupakan teknik yang efektif dalam mengadakan hubungan dengan orang tua di rumah, agar dapat mengetahui latar belakang peserta didik. Pada prinsipnya, MBS bertujuan untuk memberdayakan sekolah dalam menetapkan berbagai kebijakan internal sekolah yang mengarah pada peningkatan mutu dan kinerja sekolah secara keseluruhan. Salah satu kebijakan internalnya adalah penerapan 7K yang bertujuan membentuk watak dan kepribadian anak yang mulia dan berbudi luhur. Penerapan 7K ini meliputi kebersihan, ketertiban, kesehatan, keindahan, kekeluargaan, keamanan,
kerindangan. Membaca merupakan kegiatan untuk menyerap berbagai informasi dan pengetahuan yang ada di dalam buku. Dengan banyak membaca, peserta didik akan memperoleh banyak informasi dan pengetahuan. Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang sangat strategis membudayakan kegiatan membaca kepada siswanya. Pola hidup bersih merupakan suatu kebiasaan yang harus dibina dan dipupuk sejak dini. Penerapan budaya bersih di sekolah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih. Kepala sekolah, guru, dan perangkat sekolah harus mendidik siswanya agar menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Mulai dari sarana kebersihan seperti bak sampah, komposter, penghijauan, dan lainnya. Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang. Kebiasaan akan menjadi hal yang baik ketika dipandu dan diarahkan dengan benar. Kenapa saya memilih SD Negeri Kompleks IKIP ini? Karena menurut saya pendidikan agama dan umumnya itu hampir berimbang. Selain itu, pengembangan karakter anak itu sangat bagus. Kenapa? Karena anak-anak dibiasakan ada yang namanya program Kuldum. Kuldum itu kuliah 2 menit. Anak-anak dibiasakan secara bergilir untuk naik ke depan kelas, memberikan ceramah kepada teman-temannya selama 2 menit. Selain itu, sekolah ini juga ada program sholat duha berjamaah. Sholat duha berjamaah itu dilaksanakan pada saat jam istirahat. MBS itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang aneh begitu, tetapi sesuatu hal yang mulia sebenarnya untuk dilakukan dan banyak dirasakan oleh orang tua siswa. Sangat positif ketika dia merasakan kita berlakukan MBS, tetapi mungkin memang seorang kepala sekolah memang harus paham betul bagaimana itu MBS, apa itu MBS sebenarnya, sehingga mensosialisasikan ke orang tua itu dengan masyarakat sekitar, dengan pemerintah, stakeholder yang ada di sekolah kita itu benar-benar dia paham tentang MBS, dan setelah itu dia mungkin akan dukung. Salah satu faktor pendukung keberhasilan manajemen berbasis sekolah adalah kepemimpinan dan manajemen sekolah yang baik. MBS akan berhasil jika ditopang oleh kemampuan profesional kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah secara efektif dan efisien, serta mampu menciptakan iklim organisasi yang kondusif untuk proses belajar mengajar. Salah satunya adalah penerapan tata tertib, peraturan akademik, dan kode etik guru.